asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, melanjutkan lagi bab berkaitan dengan haji. Bagusnya kalau tentang ini secara visual ya. Nanti insyaallah kalau saya tidak berhalangan nanti akan saya bawakan videonya ya. Dulu sudah menyimpan saya tapi lupa ya. Nanti insyaallah kita tonton bareng-bareng ya tata caranya. Ya, kemarin ada namanya ibadah haji, wajib ya, wajib haji, ada rukun ya, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya, sudah dijelaskan kemarin bedanya apa? Rukun sama wajib bedanya apa? Kalau rukun beda sama wajib bedanya apa? Rukun haji sama wajib haji bedanya apa? Kalau wajib haji itu kalau nggak dilaksanakan dosa. Ya, itu juga sebetulnya bukan dosa ya, karena nanti bisa ada bayarnya. Ini kan namanya dam. Dam ini adalah kalau wajib haji yang tidak dilakukan. Jadi kalau rukun dalam ibadah haji ya adalah hal yang bila tidak dilakukan maka hajinya tidak sah. Contohnya kayak wukuf di Arafah. Kalau yang lain-lainnya ihram ya itu niat untuk melakukan ibadah hajinya. Terus yang lain ya sampai tahallulnya itu insya Allah bisa dilakukan ya, tidak ada yang istilahnya berat, tidak ada yang susah karena sama kayak umroh. Bedanya kalau haji itu tadi ada wukuf di Arafah, makanya hadisnya al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Makanya nanti kalau misalnya wukuf di Arafahnya terlewat atau tidak bisa datang ke Arafah, makanya nanti di sini ada ya yang tadi ada mul wajib bil ihsar. Nah, ini ihsar ini dia tidak bisa ke tempat wukuf Arafah ya. Nah, sedangkan kalau yang wajib haji kalau tidak dilakukan ya karena uzur, maka dia wajib bayar tadi dam yang tadi dijelaskan ini. Tergantung nanti bentuknya seperti apa ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi di sini dikatakan ya melanjutkan kemarin tentang sunnah haji, wajib haji. Walaupun nanti di sini ada ulama berbeda pendapat. Contohnya kayak mabit di Mina sama mabit di Musdalifah. Kalau di sini dikatakan ya bahwa itu termasuk apa? Sunnah haji. Ya. Tapi padahal kalau kalian baca di kitab yang lain, bukan kitab Madzhab Syafi'i yang ini, tapi kitab Madzhab Syafi'i yang lebih tinggi, contohnya Minhajut Thalibin atau kitab yang lebih muktamad ya, itu termasuk wajib haji. Jadi dalam Madzhab Syafi'i ya, mabit di Musdalifah dan mabit di Mina itu termasuk wajib haji, begitu ya. Ini memang bukunya kalau kalian pelajar ini buat pemula. Jadi kalau yang lebih memperdalam nanti itu akan dianggap sebagai wajib. Makanya di sini dikatakan wa tabahrahu sunnah qaul marjuh ya. Di sini dikatakan bahwa yang mengatakan Syekh atau Imam Abu Suja bahwa ini adalah sunnah itu adalah perkataan yang marjuh, perkataan yang tidak kuat ya. Wal azharu ar-rajihu annahu wajibun ya. Sedangkan yang lebih zahir, yang lebih rajih, yang lebih betul bahwasanya mabit di Musdalifah itu atau mabit di Mina itu adalah wajib. Wa sahahahu Nawawi fi syarhil muhadzabi ya. Disahkan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah muhadzab wa sahihu indahu, dan yang sahih adalah menurut pendapat Imam An-Nawawi ya. Jadi kalau dalam ya annahu yasulu bi lahzatin ya, itu bisa dilakukan yang namanya ya mabit tadi minanis fi tsani minalail, walaupun pada malam seperdua malam begitu ya, seperdua malam ya. Itu bisa dilakukan ya. Ngerti enggak seperdua sepertiga malam tuh? Hah? Ya, dihitungnya dari mana? Dari maghrib ya, dari maghrib. Nanti dibagi dua gitu. Ini waktunya dikit lagi ya, misalnya ya. Sini waktu ya, gini kan ya. Waktu. Nah, ini di sini. Jadi kalau seperdua malam segimana? Berarti jam seginian ya, setengahnya tuh. Ya kan sampai sini ya? Ya, setengahnya tuh. Gitu. Ya, sepertiga segininya lagi. Ya. Gitu. Ya. Jelas? Ya. Jadi bisa dilakukan. Makanya nanti dalam madzhab Syafi'i ya, makanya kalau kalian belajar ketika belajar fikih madzhab itu ada metodenya. Jadi kalau misalnya kalian ya kata madzhab Syafi'i dalam kitab ini
itu bukan yang muktamad. Kalau yang muktamad belajarnya kitabnya kitab yang lebih tinggi lagi. Contohnya di sini. Ini kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau Majmu' Syarah Muhadzab itu kitabnya tebal sekali ya. Itu kalau terjemahannya sampai 30 jilid ya. Nah, jadi baca itu ya. Jadi jangan baca kitab. Maksudnya ini mungkin kalau dikitabkan ini TK ya, tingkatnya TK. Nanti ada lagi kitab yang lebih lebih tebal lagi, tingkatannya SD, tingkatan SMP, tingkatan SMA sampai tingkatan yang kuliah gitu ya. Nah, itu baru nanti kitab yang muktamad, kitab yang tebal seperti itu. Ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Wa yatajarradu rajul indal ihram minal makhit wa yalbasu izaron waridaan abyadaini. Dan seseorang yang ketika dia ihram sudah niat untuk ibadah haji, maka dia itu dilarang memakai pakaian yang berjahit. Makanya pakaian ihram itu kan tahu ya, pakai selendang di ini kan, itu nggak boleh pakaian berjahit. Jadi kalau kayak gini nggak boleh. Nanti kalaupun terpaksa, nanti di sini ada damnya, ada wajib bayar dendanya gitu ya. Nah. Wayal basu izaron waridaan. Hanya memakai di sini kain ya, kain buat ihram itu, pakai juga sarung begitu. Cuma itu saja. Jadi nggak pakai daleman ya, nggak pakai daleman. Gimana kalau merosot? Ya jangan sampai merosot, pakai sabuk ya, bisa diikat gitu. Ya. Faslun wa yahrumu alal muhrim asyratu asya, dan diharamkan atas orang yang muhrim. Nah, makanya kalau kita bilang ini bukan mahram, jangan ngomong ini bukan muhrimnya, salah ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, sedang berniat melakukan ibadah haji, ya, sedang beribadah haji ya. Jadi kalau bilang bukan mahramnya, kalau mahram itu ya yang haram dinikahi, mahram ya. Wa yahrumu alal muhrim, dan diharamkan atas orang yang muhrim asyratu asyra, 10 perkara. Pertama apa? Lubsul makhit, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Wa taghtiyatu ra'si minar rajul, dan memakai tutup kepala. Jadi kalaupun panas jangan pakai tutup kepala. Kayak apa gitu, pakai topi ya. Coba lihat ketika ada yang tawaf ya, ketika itu ada yang pakai topi, tidak, enggak ada ya. Walaupun panas paling pakai payung ya. Wal wajhi minal mar'ah, dan juga menutup muka. Jadi jangan pakai cadar. Kalau ketika itu ya, ibadah haji jangan pakai cadar. Ya. Ya. Jadi kalau pas ibadah haji kalau ada yang pakai cadar itu sebetulnya tidak, kalau dalam secara mazhab Syafi'i itu tidak boleh ya. Kecuali kalau terpaksa terlalu cantik, ya itu ya paling ya ada bayar dah, ya. Umroh juga. Ya? Umroh juga. Umroh mungkin sama ya gitu. Walau alam, nanti saya lihat ya. Tapi sama kayaknya. Ya. Wa tarjilu sya'r, dan juga menyisir rambut. Jadi rambut jangan disisir. Ustaz, kapan dong disisirnya? Kapan? Pakai pakaian apa? Pakai wangi-wanginya nanti pas sebelum ihram, sebelum niat itu ya. Ketika kan ada nanti kalau di pesawat disuruh nih, silakan mulai. Nah, itu sebelum itu. Ya kalau bagusnya kalau misalnya biar enggak terburu-buru ya ketika di Indonesianya aja ya. Atau nanti sebelum dikasih tahu pas batas-batasan Indonesia dari mana mulainya. Makanya di situ sebutnya ada mawaqit ya, ada mikot ya, mikot mana, mikotnya mikot dari mana gitu. Jadi mikot itu ada dua ya, mikot zamani, mikot makani. Kalau mikot makani itu tempatnya, mulainya dari mana? Mulai melakukan ibadah hajinya dari mana? Nah, itu termasuk wajib haji ya. Ya, kemudian memotongnya, mencukurnya, itu pun sama, tidak boleh mencukur rambut ya. Wa taqlimul azfar, yaitu memotong kuku. Watib, dan memakai wangi-wangian. Jadi kalau pakai wangi-wangian seperti Ustaz bilang tadi sebelum ihram ya. Wa qatlu sayd, dan membunuh binatang ya, binatang buruan ya, misalnya di Mekah gitu ya. Kalian lihat ada ayam gitu, potong ayam, atau ada kambing, potong kambing gitu ya, buat disate misal. Ya, itu tidak boleh. Wa aqdun nikah, dan mengadakan akad nikah, itu pun juga sama, tidak sah akad nikahnya. Wal wat'u, dan bersetubuh dengan istri pun ya, dengan istri pun tidak boleh ya. Wa al mubasyarah bisyahwah, dan juga ya ketika memegang dengan syahwat. Nah, gitu ya. Atau di sini bermesraan lah begitu ya, kalau dalam terjemahan yang lain. Pas sudah habis ya waktunya. Nanti insyaallah kalau dengan film itu lebih enak ya, nanti bisa kelihatan, bisa lebih jelas ya.
Ada pertanyaan? Nggak ada, udah habis waktunya. Nanti saya telat kesan. Ya, terima kasih subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti terakhir saya periksa ya. Ini buat minggu depan. Tolong yang belum nyatet dicatat deh. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lupa lagi. Aduh, ada pulpen nggak pinjam? Siapa nih Teh? Siti L Zahra. Ya. Pulpen, ada pulpen? Pinjam siapa? Pinjam dulu. Oh, yang ini siapa? Aneh. Sekarang belum. Sekarang ini. Rapu ya. 21. Haji, ya. Makasih ya. Yuk. Ya, makasih. Enggak.